Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam ke pasar Keranji. Dimana-mana kalau kue bukan cakep tapi enak. Beli kue talam ke pasar Keranji. Yang jawab salam insya Allah tahun besok naik haji. Gak cukup amin tapi daftar ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil adil sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama bihi wa karama wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin alladzina hum an salatihim daimun. Shadaqallahul alim. Yang mulia para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama kita muliakan Al-Ustaz Herman Linando, Al-Ustaz Linardo, Al-Ustaz Saifuddin, Al-Ustaz Hatimul Umam, Al-Ustaz Ma'mul Wafa, Al-Ustaz Ainul Yakin, dan juga spesial Bapak RT Endang Saifullah. Ada PRT-nya? Yang mana PRT-nya? Alhamdulillah. Doain dong besok biar jadi RW. Yang terhormat Bapak RW, ada Pak RW-nya? Ada Pak RW ada nggak? Nggak ada. Berarti besok Pak RW jadi RT, RT besok jadi RW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya karena emang orang ada catatannya lagi di mari. Yang ada catatan ini misalnya lampu 25 watt 5 biji, baterai alkalin 2 pak tuh, kabel hit 20 meter tuh ada tulisannya. Jadi mohon maaf kalau yang hadir malam ini tidak saya sebutkan satu persatu, jangan ngambek sama saya. Karena yakinlah saya tidak menyebut yang hadir malam ini, insya Allah yang hadir malam ini disebut namanya oleh malaikat Allah, malaikat Israel. Orang matanya dulu malaikat apa, jangan main amin-amin baik. Insya Allah yang memanggil kita malam ini adalah malaikat rahmat. Majtama'a qaumun, tidaklah sekali-kali sekelompok yang berkumpul di baitin di salah satu rumah min buyutillah, di rumahnya Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah menurunkan ketenangan. Wa ghasyiatul rahmah, Allah turunkan kasih sayang dan cintanya. Wa hufiyatul malaika, dan para malaikat meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang hadir malam ini. Jadi subhanallah, malam ini kita duduk hari ini, subhanallah, ini yang hadir bukan cuma manusia. Ini malam istimewa, yang hadir bukan cuma manusia, tapi subhanallah makhluk-makhluk yang lainnya hadir. Apa di antaranya? Nemo, ada Nemo hadir ya. Banyak banget ikan, Hello Kitty hadir. Tuh, tiap iklan pada jalan. Para malaikat malam ini hadir bersama kita, memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Ya Allah ya Rabbana, bangga, senang kita malam ini hadir karena
saat kita beranjak dari tempat duduk ini, insya Allah berguguranlah seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Senang tak kalau dosa kita diampuni sama Allah? Senang tidak kalau dosa kita ini dimohonkan ampun oleh malaikat Allah? Ya Allah, berbicara masalah dosa kita ini emang diam-diamnya dosa, betul? Saya mau tanya, coba tolong yang merasa tidak punya dosa tolong angkat tangan. Saya dapat hadiah nanti, hadiahnya 1 ekor ayam. Ya, sini pintar. Yang merasa tidak punya dosa, coba tolong angkat tangan. Ayo dapat hadiah. Biasanya bocah kecil angkat tangan. Yang merasa dosanya sedikit, coba tolong angkat tangan. Saya pengen tahu. Ayo, yang merasa dosanya sedikit. Ibu-ibu ada yang angkat tangan ya? Halo? Ibu-ibu hadir? Ibu-ibu hadir? Coba yang merasa dosanya sedikit tolong angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Biasanya ibu-ibu kalau lagi marahan sama lakinya ngomongnya begini, coba papa mana dosa mama, coba sebutin yang mana, begitu kata-kata. Betul tidak? Coba yang merasa dosanya gede tolong angkat tangan. Yang merasa dosanya gede coba tolong angkat tangan. Saya pengen hitung biar malaikat tahu nih, di sensus sama malaikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 23 orang yang dosanya gede yang angkat tangan. Sisanya yang gak angkat tangan dosanya kebangunan gede apa yang gak kuat angkat tangan. Insya Allah wahufiyatul malaika, malam ini malaikat hadir bersama kita meminta ampunan kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa semua berguguran. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diatur menjadi umatnya sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan niat kita malam ini. Penting meluruskan niat karena apa? Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah makhluknya itu tidak dilihat soal masalah ukuran besar atau kecilnya, sedikit atau banyaknya orang beramal saleh, tapi Allah lihat adalah sejauh mana dia membangun niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, kata Nabi. Besar kecil pahala yang akan Allah berikan kepada kita tergantung apa yang kita niatkan. Dari rumah bawa niat apa kita ke masjid ini, itulah yang akan Allah berikan. Maka mohon maaf kalau yang hadir niatnya apa? Saya hadir malam ini di musola apa? At-taqwa. Karena apa? Karena saya agak enak sama DKM, karena rumah saya dekat dengan musola At-taqwa. Niatnya kagak enak, maka ketemu sama DKM, mohon maaf, sudah kita enak karena kita kelihatan sama DKM, sudah itu yang kita dapat dari Allah, tidak ada dapat pahala karena emang niatnya agak enak. Maka oleh karena itu luruskan niat kita sekurang-kurangnya 3. Apa yang pertama? Niatkan hadirnya kita sejak ibadah lillah, semata karena Allah. Yang kedua, niatkan bahwa malam ini kita hadir dalam rangka talaqul ilmi. Sebab ada jaminan dari Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang seseorang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayo kita niatkan malam ini kita hadir karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, jika 3 niat ini kita bawa dari rumah, kalau dari rumah tadi belum dibawa, ayo niatkan malam ini, niatkan saat ini juga, maka insya Allah duduknya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau tanya dulu nih, kalau yang muda yang sebelah mana di sini? Yang muda sebelah sini, ya kelihatan ya. Yang muda, oh yang sebelah sana. Yang tua, di mana yang tua?
Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada? Perawan mana perawan ini? Halo, ada perawan nggak? Oh, perawan anak 7. Subhanallah. Saya mau tanya dulu nih ya, buat ibu-ibu, tolong dijawab. Ibu-ibu kira-kira cinta tidak dengan suami? 3 orang Pak yang jawab. Padahal yang hadir ini banyak banget. Ini yang jawab timbang 3 orang. Ibu ada masalah dengan suami? Saya harap kalau ibu punya masalah sama suami di rumah jangan dibawa ke pengajian. Ya, baik. Para suami saya mau tanya, suami cinta tidak dengan istri? Ya, 3 orang sama dibalas. Saya tanya serius, ibu cinta sama suami? Pak, benar kan? Tidak ada rekayasa ya. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama suami di rumah? Kalau boleh milih, ibu lebih cinta suami apa lebih cinta Nabi Muhammad? Ada yang bilang cinta Nabi Muhammad, ada yang bilang cinta suami, ada yang bilang cinta dua-duanya. Betul? Lagi coba yang ngomong, ibu cinta sama suami? Cinta sama Nabi? Coba kalau boleh milih, lebih cinta Nabi, lebih cinta suami? Dua-duanya nanti suami. Hei para suami cinta sama istri? Cinta sama istri? Cinta sama Nabi? Coba kalau boleh milih, lebih cinta sama istri apa lebih cinta sama janda? Orangnya di dalam yang tadi ngomong. Ya Allah ya Rabbana, mohon maaf kalau suami lebih cinta istri, istri lebih cinta suami, suami istri lebih cinta anak, anak lebih cinta orang tua daripada cintanya kepada Nabi. Pastikan iman kita hari ini belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu syarat kesempurnaan iman kita di hadapan Allah saat kita mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada orang-orang yang kita sayangi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian kepada Nabi hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaannya mereka kepada siapa? Bapak-bapaknya, kepada anak-anaknya, dan juga seluruh manusia. Maka saya sengaja malam ini datang jauh-jauh dari negeri Sumber Jaya, Ambon Selatan. Saya datang kemari, saya mau membawa misi. Ayo cintai Rasulullah melebihi kepada orang-orang yang kita sayangi. Setuju? Jawab semuanya yang bareng. Lebih cinta Nabi, lebih cinta jabatan? Lebih cinta keluarga, lebih cinta Nabi? Alhamdulillah. Berarti misi saya selesai, dan misi saya berhasil, berarti selesai ceramah saya. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, ayo kita buktikan dulu rasa cinta kita kepada Nabi. Biasanya orang cinta itu banyak menyebut, betul tidak? Sudah banyak menyebut. Yuk kita semua bersalawat kepada Nabi semuanya bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati adalah semuanya.
Sallu ala Muhammad. Tadi saya sudah tanya apakah yang hadir semua cinta kepada Rasulullah? Jawabannya cinta kepada Nabi. Apakah yang hadir cinta kepada Nabi? Cinta. Apakah yang hadir rindu dengan Nabi? Apakah yang hadir kangen dengan Nabi? Pertanyaan terakhir, jujur jawab yang keras. Apakah Nabi cinta kepada kita? Pedenya kebangetan ini. Subhanallah. Belum tentu Nabi cinta kepada kita walaupun kita mengaku cinta kepada Nabi. Kenapa? Sebab di hari kiamat nanti terjadi dua kelompok. Satu kelompok mengaku cinta kepada Rasulullah, Rasulullah pun mencintainya. Dan satu kelompok mengaku cinta kepada Nabi, tapi Nabi tidak mencintainya. Lalu siapa orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi dan Nabi pun mencintainya? Nih yang disampaikan Nabi dalam satu hadisnya. Satu waktu di hadapan para sahabat Rasulullah pernah merasakan kegelisahan, menahan rasa rindu yang sangat kuat. Di hadapan para sahabat Rasulullah berkata, "Wujudtu anni laqitu an ikhwani." Wahai, sesungguhnya hari ini aku tengah merindukan sosok yang aku rindukan. Wujudtu anni laqitu an ikhwani. Saat ini aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuka?" Bukankah kami ini termasuk daripada saudara-saudaraku, wahai Rasul? Apa kata Nabi? La antum laisa ikhwani. Kamu bukan saudara-saudaraku, walakin ashabi, tapi kamu itu adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Lalu sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau bukan kami yang kau cintai, kalau bukan kami yang kau rindukan, lantas siapa saudara-saudara yang kau maksud, wahai Rasulullah, yang saat ini kau rindukan?" Apa kata Rasulullah? "Yang aku rindukan saat ini adalah siapa? Umatku yang nanti akan lahir sepeninggal aku. Umatku yang nanti akan lahir sepeninggal aku. Lalu umatku menaruh cinta kepadaku. Bukan hanya sebatas menaruh cinta, alladzina yu'minu bi wa lam yarawni, tapi dia juga beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku." Subhanallah. Inilah yang Rasulullah rindukan. Yang dikagumi oleh Rasulullah siapa? Umat Rasulullah yang lahir setelah Rasulullah wafat. Dia punya rasa cinta, bukan cuma rasa cinta, tapi beriman kepada Nabi padahal belum berjumpa dengan Nabi. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain merasakan cinta, merasakan rindu kepada Nabi, wajar emang tiap hari bisa melihat wajah Rasulullah, tiap hari bisa berkomunikasi dengan Rasulullah. Tapi yang istimewa siapa? Orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang belum pernah melihat wajah Rasulullah, yang belum pernah melihat fisik Rasulullah, tapi memiliki rasa cinta, bukan hanya sebatas cinta, tapi beriman kepada Nabi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk di dalamnya adalah golongan yang dimaksud, yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Tentu cinta ini ada syarat. Nggak semua orang yang aku cinta sama Nabi, lalu Nabi bagaimana? Nabi kemudian mencintainya. Ternyata ada syarat mencintai Nabi. Dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang menyukai sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Berarti yang mencintai Nabi itu yang mencintai sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu pertanyaannya, seperti apa amalan-amalan Nabi? Kesunahan-kesunahan Nabi seperti apa? Banyak. Satu contoh, kita akan bercerita
kita akan berkisah tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan bangun tidur. Rasulullah kalau bangun tidur itu biasanya punya kebiasaan. Ini yang disebut dengan sunnah Nabi, amaliyah Nabi, kebiasaan yang Nabi lakukan. Kan itu sunnah. Apa sunnah Nabi? Kebiasaan Nabi setelah bangun tidur, Nabi akan berdoa dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bareng-bareng semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Yang belakang, yang kompak. Alhamdulillahilladzi bareng semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita semua sudah hafal betul? Hafal betul? Pertanyaannya suka diamalin apa kagak? Suka dibaca apa kagak? Ini penyakit kita hafal, kita tahu, tapi kita nggak mau baca. Makanya malam ini saya bukan mau ngajarin bacaan, mau cuma ingetin. Ayo yang sudah kita hafal, ayo kita amalkan. Ya Allah, ya Rabbana, dulu kan pengen hafal doa ini perjuangan keras luar biasa, betul tidak? Betul tidak? Kenapa pas sudah hafal kok nggak mau dibaca? Kalau bahasa anak pemuda begini, nyari pacar itu gampang, betul? Yang sulit mempertahankan pacar, betul? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah Zat yang telah menghidupkan kami, ba'da ma'amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusur, dan kepada Allah kami semua akan dikembalikan. Jadi Rasulullah itu bagaimana? Kalau kemudian bangun tidur, Rasul itu bersyukur kepada Allah. Dia puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Dibaca ya, insya. Nah selanjutnya ketika tidur kan biasanya kita suka mimpi, betul apa betul? Siapa di sini kalau tidur suka bermimpi? Coba tolong angkat tangan. Bang, suka tidur, suka mimpi nggak bang? Mimpi apa kira-kira? Pertanyaannya, kita kalau tidur kebanyakan mimpi baik apa mimpi buruk? Bapak Ibu, mimpi itu cuma ada dua. Yang pertama mimpi baik, yang kedua mimpi buruk. Kalau mimpi baik datangnya dari Allah, kalau mimpi buruk datangnya dari setan. Sekali lagi, mimpi baik datangnya dari siapa? Mimpi buruk datangnya dari setan. Saya melototnya, saya bilang setannya. Maka ada akhlak, ada etika. Ketika kita mimpi yang baik, bangun ucapkan alhamdulillah tadi. Dan kita boleh ceritakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan akhlaknya mimpi yang buruk itu jangan pernah menceritakan kepada orang-orang sekitar kita. Cuma kan dalam prakteknya kita lebih bernafsu menceritakan mimpi buruk kepada orang yang terdekat kita dibanding menceritakan mimpi yang baik, betul? Saya tanya, kalau mimpi ketemu mantan baik apa buruk? Baik buruk. Bapak mimpi ketemu mantan baik buruk? Cerita nggak sama Didi? Bertanya ya. Kalau mimpi buruk kadang-kadang kita lebih bernafsu. Maka saya sampaikan, kalau Anda mimpi buruk, akhlaknya jangan pernah menceritakan. Kenapa kata Nabi? Karena mimpi buruk itu datangnya dari setan. Kalau kita menceritakan mimpi itu, setan itu akan semakin membesar. Jadi setan itu tambah besar kepalanya gede setan itu. Kalau kita menceritakan, maka jangan menceritakan apa yang kita lakukan. Maka tengoklah ke sebelah kiri. Kenapa ke kanan? Di kiri itu tempatnya setan. Maka nggak boleh kita makan pakai tangan kiri.
tengok ke sebelah kiri, di situ ada setan, maka bagaimana kita meludah sedikit. Itu akhlak kalau mimpi buruk. Setuju? Siap diamalkan? Seumpama ibu-ibu, halo ibu-ibu nanti malam pulang maulid tidur biasalah sama suami. Tiba-tiba ibu pas lagi tidur, bagaimana tiba-tiba mimpinya mimpi buruk. Kenapa mimpi buruk? Ibu ceritanya begini, jalan-jalan di samping di pinggir pantai. Lalu dalam mimpi bagaimana ibu sok-sokan pengen renang, padahal kagak bisa renang. Tiba-tiba ibu loncat, ibu renang, bagaimana dilakukan? Ibu tenggelam, sesak nafas, pas bangun nggak taunya mohon maaf kaki lagi ibu di hidung ibu. Pernah begitu? Itu kan mimpi buruk. Maka ibu pasti lihat ternyata apa? Kaki atau tangan lagi ibu. Kita pulang depan. Maka ingat itu mimpi yang boleh. Maka yang kita lakukan bagaimana? Tengok ke sebelah. Tengok sebelah kiri. Karena ada lagi bukan setan. Saya ingat Ustaz Daang, tengok sebelah kiri, pas melihat setan gitu. Tapi ada laki kita kok. Laki kita tidak salah. Kita lihat sebelah kiri setan. Pertanyaan saya, ludahin apa jangan? Ibu, ludahin jangan? Dilihatin nama lakinya. Ludahin jangan? Saya jawab, ludahin. Yang benar Ustaz, benar. Tapi pakai cara bagaimana? Sebelah kiri, itulah kita yang bilang setan. Langsung dia ke tangan. Akhlaknya demikian. Sebagai bentuk melawan dengan setan. Makanya kalau ngaji kudu tuntas. Jangan sampai pas bangun lihat di sebelah kiri, setan. Lagi kita, ibu udah siap-siap bangun tidur 2 jam, ibu dianterin ke mertua. Siap baca doa. Baik. Yang kedua, akhlak Rasulullah kalau bangun tidur, Rasulullah langsung mengambil air wudhu. Rasulullah kalau bangun tidur langsung ambil wudhu. Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam kondisi terjaga, senantiasa dawamul wudhu, menjaga wudhu. Makanya Bu, Bapak, Rasulullah itu setiap waktu, setiap saat dalam keadaan terjaga, makanya itu memiliki wudhu. Kenapa? Bahkan Nabi itu kalau bahasa saya begini sederhananya, kalau kemudian pagi-pagi punya wudhu 3 jam seumpama batal wudhu lagi, masuk johor wudhu bertahan sampai asar, nggak masalah, nggak usah wudhu. Kalau emang masih punya wudhu silakan langsung sholat asar, kecuali Anda batal. Beda sama dengan tayamum. Tayamum itu harus setiap waktu tayamumnya itu. Tapi kalau wudhu silakan, ada 1 kali wudhu, misalnya kuat sampai 2 kali waktu sholat, silakan, nggak usah wudhu. Menjaga wudhu. Nabi itu siang batal, wudhu lagi, sampai sore batal, wudhu lagi, sampai menjelang malam wudhu. Bahkan Nabi mau tidur itu berwudhu. Maka di antara akhlak Rasulullah SAW adalah menjaga wudhu, dawamul wudhu. Emang kenapa? Kata Nabi dalam satu hadisnya bagaimana? Man nama li wudhu'ihi, barang siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudhu, kharajat hadayahu min jasadi, maka Allah akan gugurkan, Allah akan keluarkan seluruh dosa-dosa dari anggota tubuhnya. Subhanallah. Kan kalau wudhu dibasuh yang namanya muka, di muka itu kan ada mata, betul tidak? Mata banyak maksiat tidak? Ya Allah, nggak bisa terhitung. Dari mata turun yang namanya mulut banyak maksiat tidak?
Mulut banyak maksiat tidak? Di antaranya apa maksiat mulut? Ghibah, fitnah, namimah, ya Allah. Apalagi kalau misalnya kumpulnya di atas balai, di bawah pohon mangga, di bawah pohon seri, sedap banget ngomongin orang. Betul? Betul? Ya Allah, ya Rabbana, lagi duduk di atas balai, tiba-tiba ada suami istri lewat. Di mulut kan ghibah. Apa kata mulut? Ngomong sama temannya kok. No, suami istri yang lagi lewat agak serasi ya, lakinya ganteng, dirinya jelek, orang pantes ya, mungkin dia begitu. Pantesan dia sama kita. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tuh, ada katanya. Ya Allah, ya Rabbana, lagi duduk di depan rumah, mohon maaf, ibu-ibu lewat sendirian, kan nyeletuk juga. Ibu-ibu pakai pakaiannya orang pantas pisan ya. Kerudungnya warna merah, bajunya warna biru, roknya warna hijau. Kata yang satu, udah kayak umbul-umbul, mau nih dia koyak. Oh. Naudzubillah, ini mulut. Ya, mulut, dari mulut ke bawah ada yang namanya tangan, kan dibasuh itu tangan. Banyak gak maksiat tangan? Perempuan banyak gak maksiat tangan? Mana di antara perempuan maksiat tangannya? Tuh, merobatin mulut kantong celana laki. Benar? Ada yang begitu? Bu, istri solehah mah dengerin ya. Istri solehah mah apik betul. Kalau dia mau cuci pakaian laki, isi solehah mah apik. Setiap kantong celana laki diperiksa. Isi solehah suka begitu bu, diperiksa satu-satu kantong baju, kantong celananya. Kenapa? Takut ada duit laki nyangkut. Bahasanya takut. Ya, karena kalau kecuci rusak itu kelalaian istri, siap tanggung jawab di hadapan Allah. Maka bagaimana apik betul, diperiksa satu-satu, pas ketemu dikumpulin, langsung datang ke suaminya. Ini uang untung nggak kecuci, istri soleh. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Suka nemu duit di kantong celana lagi nggak? Sering. Pertanyaannya, dikasihin apa kagak? Nah ini yang masalah. Katanya nemu Ustaz begitu. Ini kalau berbicara masalah nemu, ntar ngaji sama Pak Kiai di sini. Nanti ada bab namanya bab lukotoh. Bab lukotoh itu barang temuan. Kalau bab lukotoh barang temuan itu syaratnya adalah kalau kita menemukan barang yang tidak tahu pemiliknya, itu lukotoh. Nggak ketahuan pemiliknya, itu pun tidak boleh langsung kita bagaimana ambil. Maka ada syarat. Apa syaratnya? Diumumkan. Kapan mengumumkannya itu? Sejak kita menemukan barang tersebut. Seberapa lama? Maksimal 1 tahun. Kalau barang itu barang yang tidak rusak, minimal maksimal 1 tahun diumumkan. Kalau 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka kita bisa mengambil manfaat daripada lukotoh itu, dari barang temuan. Tapi kalau 1 waktu kemudian yang punya barang itu datang kepada kita meminta, maka kita harus mengembalikan secara utuh. Namanya lukotoh. Tapi kalau ibu nemu duit di kantong celana laki, itu bukan lukotoh. Pemiliknya jelas, itu suami ibu, itu bukan lukotoh, tapi namanya lu maling. Setuju Pak? Setuju.